Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya yang berbahagia, masih bersama saya, Guru Lim, dalam podcast spesial Ramadan. Kali ini telah hadir di studio bersama saya, Ustadz Syamsul Arifin. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Iya, beliau ini adalah salah satu mubalek atau eh, dai dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Bontang. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk sedikit sharing tentang hakikat, Ustadz ya, hakikat dari Ramadan itu sendiri, agar lebih membuat kita semangat dan menjadikan Ramadan ini tentu menjadi lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Oke, mungkin pemirsa sekalian, kita akan mulai berdialog dengan Ustadz kita, Ustadz Syamsul Arifin. Ini namanya agak embelebet ini. Oke, Ustadz, begini Ustadz. Ramadan ini kan ibadah periodik tahunan. Nah, setiap tahun kita menjalankan ibadah Ramadan. Nah, kira-kira hikmah apa yang dapat kita ambil dari Ramadan ini, Ustadz? Mungkin dari Ustadz bisa menjelaskan? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa ba'da. Yang saya hormati pembawa acara Al-Ustadz Alim yang sangat ganteng sekali, salah satu Ustadz favorit saya di Bontang ini. Terima kasih. Yang saya hormati juga yang berbahagia, pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa duduk bareng untuk mengupas hikmah daripada bulan puasa. Baik Ustadz, berkenan dengan puasa, sebetulnya memang puasa sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kuwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kalian menjadi takwa. Dari ayat ini bisa kita ambil pemahaman atau bisa kita ambil pengertian bahwa memang puasa ini sudah dari sebelum umat Nabi Muhammad sudah ada. Mungkin teknisnya saja berbeda. Oleh karena itu penegasan memang puasa ini lebih kepada membentuk karakter kepribadian seseorang. Jadi seorang ini dengan adanya berpuasa akan menambah kualitas, kalau bisa boleh dikatakan akhlak, cara bagaimana dia interaksi dengan sesama, kemudian kepekaan kepada sosial atas saudara yang lain. Ini hikmah puasa. Maka di situ Allah mencantumkan la'allakum tattaqun. Kita tahu akhlak orang yang takwa itu kan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal kadhimal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa itu bisa kita analisis bahasa, benar Ustaz ya? Betul, kira-kira betul seperti itu. Jadi pertama, orang yang siap mengorbankan dirinya, mengorbankan hartanya dalam kondisi apakah dia senang atau tidak senang, kondisi dia butuh atau tidak butuh, dia akan mengedepankan orang lain, sosialnya. Kemudian sifat yang kedua, mempunyai sifat mudah untuk memberi maaf, sehingga dia tidak perlu untuk susah-susah klarifikasi apa, dengan sendirinya dia akan memberi maaf kepada orang yang pernah salah kepadanya atau mendaliminya. Inilah nilai-nilai yang sebetulnya diangkat di dalam berpuasa. Oleh karenanya hakikat puasa, Ustaz, bahwa ketika orang berpuasa, Nabi menyampaikan kok masih tidak mampu merubah tabiat akhlaknya jauh lebih baik, maka sebetulnya dia gagal dalam puasanya. Kami soimin
laisa lahu min siyamihi illa wal atos. Berapa banyak dari kita, mungkin kita juga termasuk ini, dalam berpuasa hanya mendapatkan haus dan dahaga saja, lapar dan haus. Setelah kita mendengarkan bersama penjelasan dari beliau Ustadz Syamsul Arifin tentang hikmah Ramadan dan juga hakikat dari Ramadan. Nah, selanjutnya mari kita gali bersama dari beliau, masih tetap tema Ramadan, yaitu tentang bagaimana sih tips agar kita bisa menghadapi Ramadan ini dengan tetap dan penuh semangat begitu, Ustadz. Karena begini, Ustadz, saya pribadi ya, kadang Ramadan ini membuat kondisi fisik kita itu mengajak kita untuk berleha-leha, santai-santai dan mager bahasanya. Bahasa anak saat ini mager, males gerak gitu. Mungkin dari jenengan sendiri, dari Ustadz sendiri, adakah tips untuk mengatasi hal ini? Kan katanya bulan Ramadan itu bulan penuh pahala, tapi kalau dibuat untuk mager, dibuat untuk tidur, kan Ustadz. Iya. Okay. Luar biasa. Ya, mungkin jenengan ada tips-tips jitu biar kita yang banyak aktivitas di tempat pembaringan ini bisa sedikit lebih bertenaga begitu. Monggo. Okay. Terima kasih, Ustaz. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang di puasa ini kan mengatur kebiasaan kita, merubah kebiasaan kita kan. Jadi biasanya kita pagi sudah sarapan, kemudian ada kopi, mungkin bagi yang perokok sudah merokok. Namun dengan adanya puasa kita untuk stop itu kan, nunggu maghrib. Betul sekali. Memang berat merubah pola kebiasaan ini, ya. Kebiasaan ini. Tapi memang itu ada hikmah luar biasa, Ustaz. Maka kembali tadi, kalau kita ingin agar tetap semangat di dalam berpuasa, kita lihat nilai-nilai yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai yang sampaikan tadi, betapa besar pahala puasa ini. Dan cuma setahun sekali, Ustaz. Setahun sekali. Pertama, yang paling utama di situ Allah sampaikan melalui nabinya, yaitu dari sahabat Abi Hurairah, Nabi menyampaikan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa benar-benar iman, yakin dengan Allah, wahtisaban, ikhlas semata mengharap ridha Allah, maka jaminannya, kata Nabi, akan diampuni dosa-dosa yang telah dahulu. Ini ulama mengatakan tidak hanya dosa kecil, aimin kalbair wasogoir, dosa besar pun juga masuk dalam kategori ini. Jadi puasa ini luar biasa sekali keutamaannya. Maka kalau kita mengacu ke situ, siapa sih kita ini yang tidak punya dosa, Ustaz? Siapa kita tidak punya salah? Betul. Kita namanya manusia, insan yang lemah, tidak terlepas daripada salah dan dosa. Berarti maka yang pertama harus menengok kembali fadilah yang begitu besar ya. Nah, selain Ustaz. Selain itu, mungkin ada hal lain yang bisa kita telisik lagi agar benar-benar mager ini benar-benar bisa kita ubah. Tradisi ketika pagi tidur sampai siang, habis zuhur sholat, kemudian tidur lagi sampai sore, menjelang buka baru bangun. Ini kan sebuah tradisi ya. Yeah. Mungkin saya juga dulu seperti itu, tapi karena sekarang sudah mulai ada aktivitas, jadi alhamdulillah tidak gitu. Nah, bagi pemirsa yang ada di rumah mungkin masih memiliki aktivitas atau habituasi seperti itu, mungkin ada saran dari Ustadz Syamsul Arifin yang bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Seperti sama singgung tadi, yang nomor 2 adalah kita siapkan schedule. Biasanya orang mager itu karena memang tidak punya jadwal tidak punya jadwal apa yang mau dilakukan hari ini, sehingga dia malas-malasan. Maka penting itu schedule-nya, itu penting. Kita lebih-lebih dalam kondisi Ramadan ini kita siapkan apa yang harus kita lakukan. Pagi apakah mau tadarus atau nanti siangnya bekerja, itu juga perlu. Yang kedua, usahakan selama bulan Ramadan kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak ada. Yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga. Sepertinya karena kurang minum ini. Kurang minum biasa. Jadi, biasa kan konsentrasinya ambiar gitu kan. Ya. Yang ketiga, ya diusahakanlah di bulan Ramadan ini untuk kita tinggalkan sesuatu yang kurang
mendukung untuk jalannya ibadah ini. Kurang bermanfaat Kurang gitu ya. bermanfaat. Contohnya Ustadz, langsung saja disebut. Ya seperti kita sering nongkrongin, termasuk nongkrongin gadget, Melihat HP. HP yang tidak penting, Nggak penting kan, ya? kurang waktu itu juga berpengaruh itu. Ngomong-ngomong sana sini yang tidak ada hikmahnya dan nilai ibadahnya, itu juga menjadi pemicu orang itu akan berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dampaknya luar biasa, termasuk ngerumpi, Ustaz. Mohon maaf. Ngerumpi. Ngomongin orang ini. Sebentar Ustadz, ini ngerumpi. Apa namanya, sebuah apa ya? Sepertinya ngerumpi untuk saat ini itu menjadi sebuah keniscayaan Ustadz. Iya. Adalah hal yang tidak bisa ditepiskan gitu loh. Tepiskan. Ya, ya apa namanya, kalau misalnya kita ketemu ke teman, terus ngobrol, kemudian merembet, jadi kita membicarakan yang lain. Itu kan sebuah hal yang tidak bisa ditepiskan lagi. Terus bagaimana Ustadz cara mengatasi itu? Karena memang susah sekali ya pemirsa. Mungkin pemirsa di rumah juga merasakan hal yang sama ketika kita bertemu dengan teman yang apalagi lama tidak berjumpa kan. Setelah itu kemudian kita mencurahkan cerita, kisah dan lain sebagainya. Tapi akhir-akhirnya ada oknum atau ada pihak ketiga yang menjadi sasaran untuk dibahas. Nah, mungkin dari Ustadz ada tips dan triknya agar kita bisa menghindari hal seperti itu. Ya, terima kasih. Kalau memang kalau urusan ngerumpi ini tidak hanya untuk perempuan juga. Tidak hanya untuk perempuan ya. Jadi Laki-laki selamat ya pun untuk juga ibu-ibu sama. ya di rumah. Termasuk sekarang luar biasa sudah berkembang biak itu, Ustaz. Tidak hanya ketemu fisik, tapi lewat gadget pun bisa. Lewat WA atau Grup WA ya. Grup WA bisa itu. Dan itu asik itu. Asik ya. Asik sekali itu. Nah, memang kita memang harus pandai-pandai mensiasati. Jadi ketika kita ketemu teman, ketemu orang yang lama mungkin teman kita lama tidak ketemu, itu memang kita harus arahkan pembicaraan kita ke hal yang positif. Contohnya Ustadz, langsung saja diberikan contoh. Ya, cerita bagaimana pengalaman selama 1 tahun ini, apa yang dikerjakan, kemudian apa yang telah prestasi yang dicapai, kebaikannya, terus tanya anak kalau sudah punya anak. Ustaz punya anak? Alhamdulillah Ustadz, saya sudah punya Istri berapa, Ustaz? 1 Ustadz. Tipe kali setia ya. Insya Allah ila yaumil qiyamah. Ya, itu, Ustaz. Bukan ila yaumil Ramadan saja, tapi ila yaumil qiyamah insya Allah, amin. Itu Ustaz. Jadi kan kalau yang negatif kan mengarah ke sesuatu yang kalau dibicarakan kan kita ini tidak disukai oleh orang pihak ketiga. Tapi kalau yang positif membangun kita untuk semangat kebaikan, ya boleh-boleh saja. Jadi pandai-pandai kita lah untuk mengalihkan pembicaraan itu. Tapi memang terkadang kita terpengaruh, tenggelam. Nah, kadang itu yang Ustaz, asik-asik yang itu menjadi problem kita, kadang kita yang diwarnai, bukan Iya, kita yang mewarnai. iya. Kadang Kelemahannya kita, kita di situ. betul. Kadang kita punya niat bagus, kita sampaikan, tapi ternyata itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap lingkungan kita. Tapi justru lingkungan kita yang membawa kita. Oke, selanjutnya Ustadz, ini ada sebuah pertanyaan dan mungkin Ustadz bisa menjabarkan. Kadang karena praktis di bulan Ramadan ini banyak orang yang memanfaatkan gadget, ya, mungkin pemirsa juga yang ada di rumah, untuk membaca dan memutolaah, memurojaah Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah lebih afdol mana kita baca Al-Quran melalui gadget, gawai atau smartphone, atau langsung ke mushaf. Tapi sebelum itu Ustaz, sebelum kita mendengarkan jawaban dari Ustaz kita, program Syiar akan kembali lagi setelah ini.